menyatakan penolakan kami terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden Soeharto. Kami memahami bahwa sejarah adalah narasi yang kompleks. Namun demikian, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi bangsa yang melekat pada nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, dan nilai-nilai perjuangan untuk keadilan dan juga kemanusiaan. Bahkan nilai-nilai pengorbanan bagi kemaslahatan rakyat dan juga manusia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai moral, historis, dan juga nilai-nilai hukum, kami sepenuhnya percaya dan yakin bahwa rekam jejak Soeharto tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut. Adapun alasan penolakan dan dasar argumentasi kami antara lain, pertama adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang masih belum terselesaikan. Masa Orde Baru di bawah kediktatoran Soeharto diwarnai oleh sejumlah peristiwa kelam yang menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi bangsa ini. Peristiwa-peristiwa itu antara lain tragedi pembunuhan massal pada tahun 1995-1966, khususnya terhadap orang-orang kiri, termasuk orang-orang yang dianggap komunis, represi terhadap gerakan mahasiswa tahun 74, 78, represi terhadap kelompok-kelompok kritis di Tanjung Priuk 1984, di Talang Sari 1989, penembakan-penembakan misterius terhadap orang-orang biasa dengan tuduhan kriminal pada tahun 1982 sampai 1985, pelanggaran hak asasi manusia selama daerah operasi militer di Aceh, di Papua, dan di Timur Timur, hingga pembunuhan Marsinah, penculikan para aktivis pro-demokrasi 97-98, penembakan mahasiswa Trisakti, dan juga kerusuhan di bulan Mei 98 yang di dalamnya terdapat perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Seluruhnya melibatkan kekerasan negara secara sistematis, dan hingga kini para korban dari tragedi sepanjang waktu tersebut serta keluarganya belum mendapatkan keadilan, pengakuan, atau juga pemulihan hak-hak lainnya. Kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis. Praktik korupsi dan nepotisme di masa Orde Baru merajalela dan menjadi budaya politik selama 32 tahun masa kediktatoran Soeharto. Kekayaan negara dikontrol oleh segelintir orang dekat kekuasaan, terutama lingkar terdekat oligarki cendana. Sementara rakyatnya kecil, terutama rakyat kecil, hidup di dalam berbagai kesulitan. Terjadi praktek monopoli bisnis keluarga di berbagai sektor strategis perekonomian, termasuk melalui fasilitas dan perlindungan dari negara. Skandal korupsi besar dana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan konglomerat dekat kekuasaan dan memberatkan perekonomian nasional. Selain itu, berbagai yayasan yang dikelola keluarga cendana menjadi alat untuk mengumpulkan sumbangan paksa dari pengusaha dan pegawai negeri. TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya pasal 4 yang menyebut nama Soeharto sebagai pihak yang menjadi sasaran pemberantasan KKN, tidak dapat dianggap selesai hanya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. 3. Pemberangusan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Rezim Orde Baru menciptakan sistem politik yang otoriter dengan mengerdilkan dan memaksakan fusi partai politik menjadi hanya 3 partai, membatasi kebebasan pers dan kebebasan dunia akademik, mengontrol karya seni dan juga organisasi seniman, menerapkan doktrin dui fungsi ABRI yang menyebabkan militer terlibat di dalam politik dan pemerintahan sipil,
serta meredam suara oposisi. Sesungguhnya seluruh sistem dan pranata sosial, politik, dan kenegaraan Republik Indonesia telah hancur. Soeharto berpidato tentang ketidaksediaannya meneruskan pemerintahannya pada 21 Mei 1998 dan hal ini tidak pernah dipertanggungjawabkannya. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi yang timpang. Di balik stabilitas ekonomi yang sering dipuji, kebijakan Soeharto menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang lebar. Pembangunan yang terpusat di Jawa mengabaikan daerah lain. Program transmigrasi menimbulkan konflik horizontal dengan penduduk setempat. Krisis moneter 1998 menjadi bukti kerapuhan fondasi ekonomi yang dibangun di atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itulah kami meminta saudara untuk menolak penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, apalagi jika dengan mengabaikan dan tidak meloloskan usulan yang disampaikan tim pengkaji gelar pusat, atau dengan cara mengabaikan dan tidak meloloskan usulan yang disampaikan Dewan Gelar kepada Presiden tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Sebab itu telah menimbulkan banyak kontroversi sejak proses dimulainya pengusulan. Saat ini popularitas saudara sebagai Presiden Republik Indonesia cukup tinggi di Indonesia dan juga di dunia internasional. Jangan sampai persetujuan saudara untuk memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi kontraproduktif dan menjatuhkan wibawa serta nama baik saudara. Tindakan saudara menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi pertanda nyata matinya reformasi di Indonesia. Tindakan penganugerahan kepada Soeharto menjadi pahlawan nasional yang notabene adalah mertua saudara adalah bagian dari benturan kepentingan. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan mendapatkan respon penolakan puluhan juta generasi Z Indonesia yang sulit dibendung. Mereka bagian dari jaringan global yang tidak tergabung dalam organisasi resmi apapun. Para Gen Z Indonesia yang memiliki pemikiran independen ini akan mencatat keputusan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah sebuah lembaran hitam bagi kehidupan mereka. Pemberian anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap para korban dan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap reformasi serta merupakan pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda. Gelar ini hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat, bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus belajar dari sejarah secara jernih dan kritis, mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu dalam rangka membangun Indonesia yang lebih demokratis, adil, serta menghargai hak asasi manusia.